Al-Asma'u Al-Khamsah, yang artinya 5 kata benda, yaitu 5 kata benda dalam bahasa Arab. Di antaranya yang pertama abun, ayah, yang kedua akhun, saudara laki-laki, yang ketiga hamun, mertua, yang keempat fu, mulut, dan yang terakhir zu, yang artinya pemilik. Nah, kata-kata ini memiliki aturan khusus dalam perubahan bentuk akhirnya i'rab saat digunakan dalam kalimat. Untuk memahami inti, penting mengetahui bahwa dalam tata bahasa Arab, akhir kata benda sering berubah tergantung pada posisinya dalam kalimat. Namun, kelima kata ini berubah dengan cara yang unik dibanding kata benda lainnya. Contoh perubahan bentuk i'rab. Yang pertama, dalam posisi subjek atau yang disebut dengan marfu'. Kata ini menggunakan wawu sebagai akhirannya. Contoh, Abu Muhammadin Karimun, yang artinya ayah Muhammad dermawan. Di sini kata abu menjadi subjek dengan memiliki dhammah dengan wawu sebagai akhiran. Yang kedua, dalam posisi objek atau mansub, di mana akhirannya ditambahkan alif. Contoh, ra'aitu abaka, saya melihat ayahmu. Kata abaka menjadi objek dalam kalimat menggunakan fathah dengan alif di akhirnya. Yang ketiga, dalam posisi setelah kata depan majrur, akhiran berubah menjadi ya. Contoh, maruztu bi abika, saya melewati ayahmu. Kata bi abika menggunakan kasrah dengan ya karena posisinya setelah kata ba. Karena posisinya setelah kata depan ba. Berikut adalah penulisan dengan harokat lengkap 5 kata benda Al-Asma'ul Khamsah dalam bahasa Arab. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu kaidah. Kaidah khusus berlaku untuk kelima kata ini dalam struktur i'rab, yaitu perubahan akhir kata sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Berikut ini adalah penjelasan aturan dalam masing-masing kasusnya. Yang pertama ada marfu. Kata benda akan berakhir dengan wawu. Misalnya abi, atau yang artinya ayahku, dalam posisi sebagai subjek atau topik utama kalimat. Yang kedua adalah manshub. Kata benda akan berakhir dengan alif. Misalnya itu ra'aitu akhoka, yang artinya saya melihat saudaramu. Di sini berfungsi sebagai akhoka itu berfungsi sebagai objek. Yang ketiga adalah majrur. Kata bendanya akan berakhir dengan ya. Misalnya itu marortu bihamaki, saya, yang artinya saya melihat mertuamu. Digunakan hamakinya itu digunakan setelah preposisinya. Nah, perubahan bentuk ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara kata-kata tersebut dengan kata lain dalam kalimat. Nah, kemudian saya akan melanjutkan materinya tentang pembahasan. Al-Asma'ul Khamsah merupakan bagian dari kaidah khusus dalam tata bahasa Arab yang tidak ditemukan pada kata-kata benda lain. Penggunaan aturan ini membantu memperjelas peran dan hubungan kata-kata dalam kalimat, serta menunjukkan fleksibilitas bahasa Arab. Aturan ini penting dipelajari karena membantu siswa memahami struktur kalimat Arab yang kompleks dan memperkaya pemahaman terhadap peran kata benda dalam gramatika. Selain itu, pemahaman terhadap aturan ini juga memperdalam kemampuan analisis kalimat dan menambah ketepatan dalam menyusun kalimat.
Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 5, yaitu contoh isim khamsah dan kesimpulan materi isim khamsah. Jadi ya, kita mulai dari yang contoh kalimat isim khamsah. Jadi isim khamsah adalah 5 kata dalam bahasa Arab yang memiliki status khusus dalam i'rab. Contoh kalimatnya itu yang pertama, akrama abuka ad-dhaifa. Yang maksudnya itu yang abu, kata abu, ayah di sini menjadi rafa, marfu' dengan tanda waw, abu, waw, karena termasuk isim khamsah. Yang kedua itu ra'aitu akhaka fis suq. Kata akhaka di sini menjadi nasab. Akhaka, saudaramu, itu di sini menjadi nasab atau mansub dengan tanda alif. Terus yang ketiga, salam tu ala abika. Abika, ayahmu, di sini menjadi jar atau mamjur dengan tanda ya. Kemudian lanjut ke kesimpulan dari materi ini. Baik, jadi kesimpulannya itu isim khamsah adalah salah satu konsep penting dalam tata bahasa Arab yang memiliki aturan khusus dalam i'rab. Pemahaman tentang kaidah ini penting bagi siapa saja yang ingin mempelajari bahasa Arab, terutama untuk memperdalam keterampilan berbahasa yang sesuai dengan bahasa Arab. Dengan mempelajari aturan ini, kita dapat mengaplikasikan tata bahasa dengan benar dan memahami konteks kalimat dengan yang lebih baik.